على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya, terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali seminggu sekali di Masjid Al-Amin yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menghidupkan waktu mulia antara maghrib dan isya dengan kajian-kajian keagamaan, yang mana dalam hal ini kita melanjutkan kajian hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmatnya melunyuluh ke seluruh alam, yang senantiasa kita harapkan pandangannya serta syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para guru, para orang tua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Ustaz Syukran bin Kiai Muhammad Syarbini, mata'anallah bitul hayatih. Kita doakan semoga kita semua dan para guru terkhusus panjangkan umur, sehatkan badan, murahkan rezeki, gampangkan segala urusan, serta meluluskan segala hajat dunia mereka. Amin ya rabbal alamin, dunia dan akhirat. Kita sekarang sudah mulai masuk kajian ke hadis berikutnya. Hadis keberapa kamu? Hadis ke-26. Iya. Sebagaimana biasa, mari kita seraya mengambil berkah, kita bacakan hadis yang hendak kita baca dan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wal 'ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wa kullu khutwatin
تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengeluarkan sebuah hadis, yaitu Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa damala nafi'u bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang diurutkan di urutan yang ke-26. Beliau mengeluarkan hadis ini dari para gurunya sampai pada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sang utusan Allah, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian, setiap engsel dari tubuhnya manusia itu terdapat sedekah. Artinya di situ memungkinkan untuk meraih pahala sedekah dari setiap engselnya, dari setiap sendinya. Kulla yaumin tatlu'u fi syams, setiap hari nilainya setiap sendi sedekah apabila digerakkan, digoyangkan, ya, untuk kebaikan. Nanti gambaran kebaikan disebutkan. Jadi bukan berarti sekali udah seumur hidup, enggak, setiap hari diperbaharui, ya. Itu sebagai bentuk syukur kita akan engsel-engsel tersebut, akan sendi-sendi tersebut. Bayangkan kalau kita hidup nggak ada sendi, udah kayak pohon bambu gitu, nggak bergerak kecuali kalau ketiup angin kenceng. Nah, itu semua kenikmatan yang patut kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Dengan menggunakan sendi-sendi tersebut ke jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ta'dilu bainal itsnain sadaqah, kata baginda Rasulullah SAW. Di saat kalian mendamaikan antara dua orang yang berseteru, ya, otomatis pasti ada gerakan engsel tuh. Dari mulut aja ini udah ada rahang, ini ada sendinya, ya. Tangan kita misahin orang lagi berantem, iya. Atau kita melangkahkan kaki kita untuk menyelesaikan perselisihan mereka, itu semua bernilai sedekah setiap sendinya. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Juga bila engkau membantu seseorang untuk naik kendaraan, ente bantu angkat kakinya dia, misalkan kalau dulu kendaraan tinggi begitu, ya, gambarannya kalau sekarang ya gimana tuh, di mobil kita bukain pintunya, ya salah, bukan perempuan doang yang dibukain pintunya, itu sih semuanya, ya. Artinya itu yang paling simpelnya, ya, kita bantu. Atau enggak apa, ada mobil mogok kita dorong, lah bukan enggak ada sedekahnya tuh, lah kagak ada, kagak kelihatan sekarang. Kalau kelihatan berebut berantem kita, pengen kita yang dorong, iya, membantu seseorang terkait kendaraan yang dia mau
jalankan, ya kita gendong nih orang naik ke atas kuda, kita bantu dia. Au tarfa'ulahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau angkat ya barang-barangnya dia yang dibantu angkat untuk memasukkannya ke mobil, sedekah, bernilai sedekah. Ukulu khutwah, bahkan setiap langkah yang engkau gunakan langkah tersebut untuk berjalan ke tempat sholat jamaah, ke masjid, untuk kita sholat jamaah, sedekah. Wow, itu satu langkah yang bergerak berapa sendi itu? Wah, jari aja berapa sendi itu? Satu jari 3. Ya, kalau kita lagi ngelangkah tuh jari-jari yang ikut ngegigit gitu. Ya, belum ininya, lapak apa namanya, belum dengkulnya, belum pangkal pahanya. Iya, subhanallah, alangkah baiknya kita punya Tuhan pencipta alam, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman nggak tahu diri kita. Kita di buminya, di atas, kita nyombong, petang-tang, peteng-teng. Iya. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Bahkan di saat Anda menyingkirkan ya hal apapun itu yang bisa menyakiti para pejalan kaki, ya kita singkirkan paku, jarum, duri ya dari jalanan, itu bernilai sedekah. Benerin jalan yang berlobang, sedekah. Ana heran sebagian para penanggung jawab nih, kalau kita masuk ke daerah tertentu hancur jalanannya, dan dia nggak pernah lewat di situ, nggak malu. Kan itu rumah ente ibaratnya kan, itu kan rumahnya. Coba kita kalau orang tamu masuk ke rumah kita berantakan, malu gak kita? Lah, para pemimpin di satu daerah tertentu, itu daerah adalah rumahnya dia. Kalau berantakan jelek, mesti dia malu. Wah, nggak tahu dah. Ya semua sama deh. Ya semua sama. Kita-kitanya juga sama. Ya. Susah banget gitu mau nyari pahala. Ya. Padahal bukan pahala aja yang bakal didapat, suara juga bakal didapat. Kalau dia jadi orang baik, susah banget sih jadi orang baik. Kalau jadi orang baik banyak yang memilih. Iya. Jadi orang baik dia paling enak. Jadi itu dia hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Iya. Jadi ulama ya mengatakan ada sekitar 360 sendi yang ada di tubuh manusia. Bahkan ada yang mengatakan di sini ada isyarat, hadis-hadis semodel semacam ini seakan-akan isyarat untuk menunaikan syukur dari engsel-engsel tersebut. Ya, setiap hari upayakan kita mengerjakan 360 aneka ragam kebajikan untuk memenuhi syukur atas engsel-engsel tersebut, atas sendi-sendi tersebut. Iya. Jadi kita tutup 360 kali sedekah. Sedekah di sini maksudnya kebaikan. Sedekah sedekah. Ya sejumlah dengan jumlah sendi tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah ya atas sendi-sendi tersebut. Ya, yang dengannya kita jadi mudah bergerak. Juga dengan harapan supaya kita terpelihara dari malapetaka, bahaya terkait sendi-sendi kita itu, ya gak? Biar nggak patah tulang, ya, biar nggak encok, biar enggak apa lagi. Orang kalau banyak gerak, banyak baik, berbuat baik, sehat. Ya, tapi kalau orang nggak banyak gerak, nggak banyak nulung, nggak banyak bawa yang berat, nggak pernah, jarang kerja, cepet sakit, betul nggak? Iya, itu. Jadi jaga, tujuannya itu diantaranya menjaga
kenikmatan tersebut agar tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada riwayat hadis yang bunyi as-sadaqatu ala wajhiha wa istina'ul ma'ruf wa birrul walidain wa silatur rahim tuhawwilu syaqa sa'adah. Sedekah sesuai dengan tuntutannya, maksudnya sesuai dengan arahannya, iya, kena targetnya orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sedekah yang dilakukan sesuai dengan persyaratannya, melakukan aneka kebaikan, ya, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, itu semua dapat merubah, ya, kesengsaraan menjadi kesejahteraan, kesenangan. Wa tazidu fil umur, dan menambah umur. Wa taqi masari'as su, dan menjaga pelakunya dari, ya, aneka ragam kesulitan, keburukan yang mungkin menimpanya, ya, baik keburukan duniawi ataupun keburukan yang sifatnya agama, yang agamawi. Iya. Ada kisah di sini disebutkan di syarah. Di zaman Nabi Allah Saleh, ada di antara kaum Nabi Allah Saleh ada satu orang yang kerjaannya, ya, nyakitin anggota masyarakat yang lain. Anggap lo preman nih, tukang palak, nyusahin deh. Orang udah paling ngeluh sama dia, sampai akhirnya ngeluh nih masyarakat kepada Nabi Allah Saleh. Ya Nabi Allah, ud'ullah ta'ala alaih, doain buruk tadi orang. Wahai Nabi Allah Saleh, udah nggak kuat ya, laknat ini orang, doain celaka ini orang. Akhirnya Nabi Allah Saleh, mungkin nggak perlu didoain, Nabi Allah Saleh dapat informasi, dia bilang, idhabu, udah nggak perlu lagi ente minta doa celaka buat dia, emang Allah udah mau ngasih dia sebab celaka. Iya, ente sudah akan, insya Allah ente bebas dari kejahatan dia, kufitumuh. Karena Nabi Allah Saleh tahu ada sabab kecelakaan yang akan menimpa dia. Akhirnya subhanallah, di itu hari di mana Nabi Allah Saleh diminta untuk mendoakan celaka kepada tuh orang, dan Nabi Allah Saleh dapat informasi sebagai nabi bahwa ini orang ada sebab kecelakaan yang akan menimpanya di itu hari. Nah, itu hari dia lagi ngumpulin kayu bakar, nyari potongan-potongan kayu bakar ke hutan. Fakharaja fi hadzal yawm wa ma'ahu raghifan, dan kebetulan dia keluar, dia bawa 2 roti. 1 roti dia makan, 1 roti lagi dia sedekain. Terus dia mulai ngumpulin kayu bakar. Diikat dong, orang kayu bakar habis diambil potong-potong terus diikat dong. Diikat. Ya. Kemudian dia pulang dengan membawa ikatan potongan kayu bakar tersebut dalam keadaan selamat nyampe rumah, nggak kena apa-apa. Padahal berdasarkan informasi ada sebab kecelakaan yang akan menimpa dia. Akhirnya Nabi Allah Saleh bingung, dipanggillah orang ini sama Nabi Allah Saleh, dan Nabi Allah Saleh berkata kepadanya, syai'un sana'atul yawm, ada sesuatu yang engkau lakukan di hari ini, maksudnya mungkin berupa kebaikan. Nah, qala kharajtu wa ma'i raghifan, saya keluar, saya bukan punya 2 roti, saya sedekain dengan salah satunya, yang satunya saya makan. Faqala Saleh pun berkata kepadanya, coba lu buka tuh iketan potongan kayu bakar, coba buka iketannya. Pas dibuka, tahu-tahu ada sesuatu hitam panjang jatuh blek. Tahu-tahu itu ular hitam gede, ya, lagi keselak sama akar dari kayu bakar, potongan kayu bakar tersebut mati. Iya, terus kata Nabi Allah Saleh, bihadza dufi'a anka, berkat sedekahmu ente
dipelihara sama Allah dari sebab kecelakaan. Makanya orang buat baik, ya. Ini sama cerita ini terjadi di zaman Nabi Allah Isa. Ada seorang qasar ini orang yang suka tukang permak di zaman Nabi Allah Isa. Dia iseng, udah juga tukang permak, sering ngisengin orang. Baju orang jadi pada rusak sama dia. Waduh, udah nyari duit, masih suka iseng, banyak baju orang rusak sama dia. Iya, atau mungkin ya wallahu alam. Akhirnya ini orang-orang pada pegal sama dia. Nah, minta sama Nabi Allah Isa untuk doain celaka buat nih orang. Fa aqbal qasar, artinya nggak perlu, karena nggak yakin para nabi mendoakan celaka kecuali kalau memang luar biasa. Tapi memang orang yang seperti ini biasanya sabab kecelakaan akan menghantui orang-orang ini, orang-orang seperti ini. Tiba-tiba si tukang permak ini di saat terbenamnya matahari, dia punya buntelan pakaiannya yang biasa dia pakai buat ngejahit apa segala macam masih di atas kepalanya. Iya. Oh, mungkin orang-orang udah dikasih tahu sebab kecelakaannya dia sama Nabi Allah Isa. Artinya ini orang udah bakal celaka. Saya dapat berita ini orang akan ada sebab kecelakaan akan menimpa dia. Ada sababnya, belum terjadi itu sababnya. Iya. Terus orang-orang mungkin udah tahu, pas dilihat ini orang jalan bawa buntelan di atas kepalanya nggak kenapa-napa. Ajib, bingung. Diberitain lah ke Nabi Allah Isa. Akhirnya Nabi Allah Isa panggil dia, suruh bawa itu buntelan. Faqala lahu iftah, Nabi Allah Isa bilang buka tuh buntelan. Iya. Fa fataha fa idza fiha thubanun azim, tiba-tiba di dalam buntelan itu ada ular besar. Qad uljima bilijam min hadid, udah rusak, udah hancur, artinya udah mati, banyak bekas-bekas luka pecutan dengan pecutan besi besar, pukulan gitu. Faqala lahu Isa, Nabi Allah Isa berkata kepadanya, "Ma sana'atal yawm minal khair?" Perbuatan kebaikan apa yang udah engkau lakukan di hari ini? Terus katanya, "Ma sana'tu syai'an illa anna rajulan nazala ilayya min sawma'ati fa syaka ilayya ju'an fa dafa'tu lahu raghifan kana ma'i." Saya nggak melakukan apa-apa kecuali satu perbuatan baik aja yang saya ingat. Ada seseorang keluar dari tempat peribadatan, ya, atau dia mengeluh kepada saya bahwa dia lapar. Saya kebetulan megang satu roti, saya kasih dia itu roti. Faqala Isa, Nabi Allah Isa berkata kepadanya, "Innallaha qad ba'atha laka hadzal adu, falamma tasaddaqta amara Allah malakan fa'aljamahu bi hadzal lijam." Sesungguhnya Allah telah mengutus musuhmu ini, maksudnya nunjuk ke ular, ya, untuk mencelakakanmu, ya. Tapi karena engkau udah sedekah, Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan musuhmu ini dengan pecutan besi. Wow. Insya Allah begitu kira-kira. Jadi itu pentingnya berlaku baik. Jadi berlaku baik itu bukan sebagai ungkapan syukur semata, ya, bukan sebagai ungkapan syukur semata, dan bukan hanya menjanjikan panjang umur ataupun kesejahteraan lainnya yang kita umumnya tahu, tapi bisa menjaga orang tersebut dari aneka ragam sebab kecelakaan. Ya, terus kata hadisnya kemudian berkata ta'dilu bainal itsnain. Ya. Ada riwayat ta'dilu, ada yang riwayat ya'dilu pakai ya. Ya. Ada dua riwayat sama aja artinya. Ya. Di saat Anda mendamaikan antara dua orang yang berseteru, itu sedekah. Sedekah apa maksud sedekah? Sedekahnya ente buat tuh orang yang tadinya dia mungkin bakal bonyok, bakal ada yang cacat, jadi kagak, ya. Itu maksudnya terpeliharanya nih orang berkat tindakan kita, ya.
Banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis baginda Nabi yang berbicara tentang mulianya perilaku apa? Mendamaikan antar orang yang berselisih, dan itu diantara perkara-perkara yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah, diantara yang paling terbaik dari sekian yang baik. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi Muhammad kakeknya, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalun nasi 'indallahi yaumal qiyamah al-muslihuna bainan nas. Paling afdolnya manusia di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah orang-orang juru damai. Juru damai itu luar biasa. Itu Masya Allah, para leluhur kaum para habaib, para aulia yang di semisal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratib, itu setiap hari kerjaannya ngedamaikan antar kabilah-kabilah yang tidak berselisih. Makanya dia dipanggil Habib. Jadi pertama kali yang dipanggil Habib itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi dulu istilah Habib nggak dikenal, yang dikenal mungkin Sayyid, Syarif, iya, nggak dikenal. Nah, mulai zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ke bawah, baru tuh disematkan nama Habib. Pertama kali yang disematkan adalah Habib Umar. Kenapa dia disematkan begitu? Karena dia sering mendamaikan antara orang yang berselisih, sama seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang mendamaikan antar dua kabilah besar yang udah puluhan tahun, ratusan tahun mungkin nggak damai-damai. Iya, al-kaum Aus dan kaum Khazraj di Madinah, sehingga mereka menjadi para penolongnya baginda Nabi Muhammad SAW di saat Nabi Allah hijrah. Iya, Nabi Muhammad dipanggil Habibullah, Habib Rabbil Alamin, ya, sebagai kekasihnya para umatnya, Habibuna Muhammad. Kenapa? Di antaranya karena Nabi Muhammad adalah juru selamat, juru damai. Habib Umar karena jadi juru damai, seringkali mendamaikan antara yang berselisih, sehingga Habib Umar bin Abdurrahman dipanggil Al-Habib. Ya, sampai akhirnya setiap keturunan Habib Sayyid dipanggil Habib. Makanya jadi juru damai. Wa qila inna Jibril tamanna an yakuna fil ard yasgil ma wa yuslih bainal muslimin. Dikatakan malaikat Jibril berangan-angan bisa napak di bumi, maksudnya bisa jadi manusia. Berangan-angan kenapa? Karena pengen ngasih minum, ama pengen ngedamain yang berselisih. Lah kalau malaikat nggak ada berantem malaikat, iya gak? Walaupun lebih banyak jumlahnya dari manusia, berdesok-desokan juga kagak berantem. Kalau gitu berdesok-desokan, suruh lu, wah, main dorong-dorongan, main pukul-pukulan, iya gak? Lah malaikat Jibril berangan-angan pengen memijak bumi, pengen jadi manusia, lantaran dia pengen ngasih minum orang ama mendamaikan antara yang berselisih. Ini ada satu kisah, dengan kisah ini kita tutup pengajian kita. Insyaallah yang berikutnya hadis ini masih banyak poin-poin ke jenis kebaikan yang patut kita kupas dan kita ambil pelajaran. Iya, ada satu hikayah disebutkan di dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Lil Jurdani. Di sini dihikayatkan, jadi dulu di zaman zaman dulu ada di kalangan Bani Israel, keturunan Bani Israel, ada seorang soleh dan punya istri yang soleh. Ini istri kerjaannya apa? Ngejahit, nenun. Iya. Apa namanya disebutnya? Apa sih kerjaan apa? Bukan ngejahit tuh, nyulam. Nah, ini laki, setiap apa yang udah dijadiin namanya bini
dari hasil karyanya, sulaman-sulamannya dibawa ke pasar, dijual ya dengan nilai 1 dirham. Setengah dirham dia pakai buat makan dia sama bininya itu hari, setengahnya lagi dipakai buat sedekah. Masya Allah. Biasa begitu, dia punya harta cuma 1 dirham di setiap harinya. Ya, berarti dia punya harta setengahnya dia pakai, setengahnya lagi dia pakai buat sedekah. Iya gak? Terus dia beli, oh enggak, bukan sedekah, bukan sedekah. Dia pakai 1 buat dia penghidupan dia, 1-nya lagi dia pakai buat modal beli benang lagi ya, benang wol untuk ditenun lagi sama bininya. Iya. Belum sedekah nih, belum. Tapi dia udah biasa ngebelah hartanya tuh, sebagian buat makan, sebagian lagi buat modalnya lagi. Tahu-tahu dia melihat di suatu hari ada 2 laki-laki yang saling mau berkelahi, mau bunuh-bunuhan. Iya, saling caci maki di pasar. Terus ditanya sama nih orang laki, ada urusan apa kalian berdua sampai kalian berkelahi? Satu diantaranya bilang, ini orang utang sama saya 1 dirham ya, tapi dia nggak mau berikan kepada saya. Katanya nih orang, udah lo nggak usah main bunuh-bunuhan. Dikasih tuh dirham yang dia dapat untung dari penjualan karya bininya tersebut, tenunan ya, dikasih ke yang nuntut. Yang nuntut dituntut nih enggak wah, yang nuntut udah nih gua bayarin. Iya, akhirnya nih pulang ke bininya ya. Terus apa kata bininya, kenapa lu nggak bawa makanan dan nggak bawa benang modal kita buat besok ya? Terus dia cerita apa yang terjadi. Terus nih bini bukannya marah malah seneng. Bininya soleh ya, dia bersyukur dan dia doain mudah-mudahan lu dapat berkah ya, dipuji nih laki. Akhirnya nih bini kan nggak ada nian nih, nggak ada apa-apa, bahan buat nenunnya nggak ada. Dikumpulin benang-benang yang berarakan, kan ada sisa-sisa benang yang berarakan, dikumpulin di rumahnya yang berarakan, dipakai buat ngejahit. Dikumpulin, disambung-sambung, dipakai, udah hitam tuh benang, udah pada hitam. Jadi hasilnya juga, bajunya juga nggak bagus hasilnya, jelek ya udah deh. Iya. Akhirnya dibawa sama tuh laki keesokan harinya untuk dijual. Nggak ada yang beli ya, orang hasilnya jelek, nggak ada yang beli. Akhirnya ini laki pulang dalam keadaan sedikit bersedih. Di tengah jalan sebelum dia pulang, dia ketemu sama tukang ikan. Nih tukang ikan punya ikan, nih 1 ikan ya, cuman nih ikan udah amis, bau, udah agak bau, udah lama ya, juga lagi sedang sedih ya. Dia ditanya sama nih, nih tukang ikan ngelihat enggak, dia punya ikan tapi nih ikan nggak laku juga, sedih juga. Akhirnya ditanya, kenapa anda bersedih? Terus dia bercerita tentang keadaan yang dialami. Yaudah, kata nih si orang baik nih, yang orang baik, yaudah saya beli ikan ente dengan dengan hasil tenunan istri saya yang agak jelek juga nih, hitam nih, pakaian hitam. Diterima sama nih tukang ikan, dibawa buat makan deh. Kan gue pulang biar bisa makan ya sama bini kita. Udah ikan agak bau dikit nggak apa-apa deh. Iya gak? Kalau ikan kan bangkainya halal. Iya. Ikan lama. Beda kan ikan seger sama ikan lama. Ikan lama biasanya kalau tukang sayur kadang-kadang jual ikan lama, kita makan lidah kita pada gatel. Kadang-kadang ya, ikan kemarin belum laku dijual lagi lah. Nggak apa-apa, jual lagi, kasih tahu nih kan kemarin harganya murahan, nggak apa-apa ya.
Begitu, tapi sih dagang nggak bisa. Itu namanya nasihat dalam dagang, itu dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala sama Nabi Muhammad SAW. Iya, akhirnya udah dibawa ke bininya, tuh bini belah deh tuh ikan, perutnya ikan, di dalamnya ada cangkang apa? Mutiara. Wih, dibawa tuh mutiara ke satu orang, disuruh apa namanya, timbang dan ditanya berapa lo nilainya. Dibilang nilainya 40.000 dirham, 40.000 dirham. Terus ini yang orang kaya nih, tukang emas nih, tukang mutiara, nanya, dari mana lo nih? Lo kan orang susah. Katanya, ini rezeki, Allah kasih saya rezeki. Nih orang yang sudah kasih nilai 40.000 dirham ngenes sama nih orang, karena nih orang ngomong ini rezeki dari Allah. Dia ngenes, dia nggak ngambil. Lo mau lebih apa namanya untung, jangan gua yang beli, lo datang ke ruang itu. Disuruh datang ke satu orang lagi, disuruh ukur lagi, disuruh nilai, harganya naik jadi 8 senilai itu apa mutiaranya senilai 80.000 dirham. Ditanya lagi, lo dari mana ini? Lo sedangkan lo orang susah. Rizki dari Allah, Allah razaqani Allah ta'ala biha, Allah yang kasih rizki. Farahimahuni, orang juga ngenes, sebenarnya ini orang bisa dapat lebih mahal dari ini. Iya, disuruh lagi lu datang ke orang yang ngeno. Sampai ke satu orang, dia dapat nilai itu apa namanya mutiara seharga berapa? 120.000 dirham. Dahsyat kayak itu. Biasanya per hari ini cuma bawa setengah dirham berupa makanan. Ini sekarang bawa 120.000 dirham. Kemudian dia pergi ke istrinya, bawa tuh apa namanya duit, uang girang. Subhanallah, ada tukang minta-minta datang, nanya minta. Ini orang dasarnya orang baik, ini berdua biasa dia belah keuntungan kan biasa dibelah dua. Malana kathir nu'tihi nisfah, yaudah kita udah kebanyakan nih duit nih 120.000 dirham, yaudah kita bagi setengah buat kita, ya setengah lagi buat dia. Wah, dikasih setengah, tengir nih siapa? Pengemis. Ya, pulang bawa harta yang melimpah tuh tukang pengemis. Tahu-tahu tahu-tahu nih pengemis balik lagi. Dia bilang, ente tahu saya ini bukan pengemis, saya ini malaikat langit ketujuh yang Allah utus saya untuk kalian berdua, dan Allah bersyukur atas apa yang engkau lakukan di saat engkau dalam keadaan sulit maupun di saat engkau dalam keadaan senang. Bayangin, mau sulit mau senang sama, nggak berubah, ya gak? Dia biasa bagi setengah-setengah, dia nggak ngeliat nilainya, dilihat presentasinya, nggak berkurang. Nih kalau kita makin kaya makin pelit. Biasanya kita kalau ada duit, dia punya duit 10.000, ada tukang minta-minta susah, orang minta-minta, kita kasih 5.000, nggak apa-apa, yang penting gue 5.000 lagi bisa makan. Ya gak? Hebat nih, lu miskin, lu bisa ngasih setengah harta lo. Pas kaya punya duit 2 miliar, 1 miliar aja nggak dikeluarin. Lah, lu mendingan lu miskin. Nilainya ya gak? Ibaratnya begitu. Akhirnya, dan Allah itu semua yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan baik ya, yang kalian lakukan. Ya, dan ada tambahan lagi balasan Allah, kalian insya Allah artinya kalian dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu intinya orang berbuat baik walaupun nggak kelihatan, pasti di situ ada kebaikan yang antum bakal dapetin, nggak di dunia ataupun di akhirat, atau di dunia akhirat insya Allah. Jadi demikian insya Allah intinya orang Islam itu ngajarin gimana Islam itu ngajarin kita gimana kita biar jadi orang baik. Jangan berat jadi orang baik. Orang baik itu disenengin, ya.
Yang perkara yang hasut biarin, tinggalin. Ya, kalau kita makin kesal sama orang hasut, dia makin asyik. Wah, tapi kalau dia hasutin kita nggak gubris, dia pegal sendiri, dia bakal tinggalin. Ya begitu aja ya. Sampai di sini dulu, waktu sudah masuk, udah lebih. Insyaallah semua di antara kita dicatat sebagai orang-orang yang baik, ya atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'i